Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah kembali lagi ke ruang belajar Winners Challenge. Kali ini kami dari Winners Challenge akan menemani teman-teman khususnya pejuang UTBK dan SKD Kedinasan tahun 2022. Insya Allah kedepannya Winners Challenge akan aktif menyajikan pembahasan soal-soal UTBK dan SKD Kedinasan tahun 2022. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu, ajak teman-temannya dan keluarganya atau siapapun untuk belajar bareng di sini. Semoga dengan teman-teman belajar bareng, teman-teman akan suksesnya juga bareng, kemudian berhasilnya juga bareng, tercapai cita-citanya juga bareng. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk memulai video tahun 2022, di sini kami akan sharing sedikit mengenai tips dan trik dari teman-teman yang udah ikut UTBK SBMPTN tahun 2021. Jadi di sini ada 3 orang, mahasiswa, 2 orang dari Unpad dan 1 orang dari UGM yang mau sharing dengan kami, dan membagikan tips dan triknya. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya, karena mereka tidak bersedia untuk disebutkan, namanya. Mereka hanya membagikan tips dan triknya saja yang semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman untuk belajar. Jadi di antara 3 orang ini ada 2 orang yang nggak bimbel ya teman-teman, 1 orang itu bimbel dan nilai mereka ini itu di atas 750 ya teman-teman, ada yang 800 juga. Jadi semoga tips dan trik yang mereka bagikan ini bermanfaat buat teman-teman yang bimbel maupun nggak bimbel, tetap teman-teman bisa belajar dan mendapatkan nilai yang baik tentunya. Oke, kira-kira untuk persiapan UTBK SBMPTN 2022 sudah sejauh mana nih persiapan teman-teman? Adakah yang udah curi start belajarnya? Udah belajar dari semester lalu atau bahkan mungkin dari kelas 10 dan 11 barangkali ada yang udah mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK? Selamat buat teman-teman yang udah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Semoga Tuhan memberikan kemudahan buat teman-teman mengikuti tes UTBK. Buat yang belum, jangan patah semangat, masih ada waktu sekitar 5 bulanan gitu buat mempersiapkan diri. Jadi teman-teman jangan mau kalah nih. Kalau kita lihat di web LTMPT, di sana mereka udah merilis tanggal pendaftaran dan juga pelaksanaan tes UTBK SBMPTN. Jadi teman-teman masih cukup waktu untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Atau kalian adalah tim santuy. Belajar untuk SBMPTN-nya tuh nanti-nanti aja setelah pengumuman SNMPTN. Sementara kalau kita lihat jadwalnya teman-teman, jadwal pengumuman SNMPTN itu sekitar, Maret, tuh untuk belajarnya itu tersisa sekitar 1 sampai 2 bulan aja untuk mempersiapkan diri menuju UTBK. Atau teman-teman masih bingung nih kira-kira mau masuk ke kampus mana dan harus mulai belajar dari mana? TPS dulu atau TKA dulu? Mau ambil Saintek, Soshum, atau campuran? Barangkali teman-teman masih bingung. Oke, jadi waktu untuk, mengikuti tes itu tinggal 5 bulan lagi ya teman-teman, yakin teman-teman mau nunda belajar nih. Kalau kita lihat jadwal di UTBK SBMPTN di akun LTMPT itu, teman-teman itu akan registrasi akun LTMPT itu pada tanggal 14 Februari sampai 17 Maret 2022. Kemudian sosialisasi UTBK SBMPTN itu 1 Desember 2021 sampai 15 April 2022. Kemudian pendaftaran UTBK SBMPTN itu 23 Maret sampai 15 April 2022. Kemudian pelaksanaan UTBK gelombang 1 itu 17 sampai 23 Mei 2022. Pelaksanaan UTBK gelombang 2 itu 28 Mei sampai 3 Juni 2022. Kemudian pengumuman hasil SBMPTN itu 23 Juni 2022. Unduh sertifikatnya tanggal 25 Juni sampai 31 Juli 2022. Artinya teman-teman akan mulai tes itu sekitar tanggal 17 Mei ya teman-teman gelombang satunya sampai 3 Juni. Berarti nggak nyampe 5 bulan, sekitar 4 bulanan lebih karena 5 bulannya pertengahan bulan udah ujian. Masih, cukup waktu sih sebenarnya untuk belajar kalau dari sekarang. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar, jangan menunggu hasil SNMPTN atau tes-tes lainnya sebelum UTBK, tapi teman-teman tetap harus mempersiapkan diri juga untuk, tempur di UTBK karena kita nggak pernah tahu rezeki teman-teman akan ada di jalur tes yang mana. Jadi persiapan diri itu perlu, jangan menunda.
Karena kalau teman-teman menunda, ya teman-teman akan kalah sama orang-orang yang sudah berjuang. Nah, di sini, saya akan sharing sedikit mengenai pemilihan jurusan. Buat memilih jurusan, teman-teman jangan sembarangan juga, kenapa? Karena banyak kasus, di sekitar semester 3 ke 4 ke atas itu, beberapa mahasiswa itu ngerasa kesulitan karena merasa tidak mampu bersaing di jurusannya dan dia merasa, ini bukan tempat yang nyaman buat dia belajar dan mereka kemudian kesulitan untuk melanjutkan, sebagian kemudian pindah ke jurusan lain, ada juga yang kemudian berhenti dan sampai akhirnya DO. Jadi memilih jurusan itu juga penting teman-teman pertimbangkan dari sekarang, teman-teman harus tahu dulu minat teman-teman itu apa, teman-teman harus tahu kira-kira ke depannya, targetnya itu apa. Kalau masih bingung juga bisa tanyakan kepada guru bimbingan konseling yang ada di sekolah kalian atau bisa konsultasi dengan orang tuanya, kira-kira ke depannya harus ngapain. Dan dapatkan informasi-informasi mengenai jurusan yang mungkin menjadi pertimbangan teman-teman untuk, dipilih. Teman-teman harus cari tahu dulu passing grade setiap tahunnya itu berapa, kemudian, kuotanya berapa, peminatnya berapa, daya tampungnya berapa, kemudian dari situ teman-teman bisa tahu kira-kira kemampuan diri teman-teman udah sampai di mana gitu. Berkaitan dengan pertanyaan yang sering banget ditanyakan, teman-teman pejuang UTBK. Beberapa dari mereka menanyakan ini, "Kenapa nilai UTBK aku itu lebih tinggi daripada si A, si B, dan si C, tapi kenapa mereka itu lulus dan aku itu enggak?" Gitu. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit, makanya saya bilang tadi teman-teman harus, pinter-pinter milih universitas, fakultas, jurusan. Teman-teman itu harus mengukur standar berdasarkan jurusan yang teman-teman pilih. Perhatikan juga skor minimal dan maksimal peserta yang lulus di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saingan teman-teman itu bukan calon mahasiswa seluruh Indonesia, tapi calon mahasiswa di jurusan, yang teman-teman pilih itu, gitu. Jadi, kalau seandainya dalam satu jurusan yang teman-teman pilih itu nilai teman-teman tinggi, tapi ternyata nggak yang masuk dalam kuota tinggi yang diminta oleh universitasnya, jurusannya, maka teman-teman nggak akan lulus walaupun nilai teman-teman itu lebih tinggi daripada nilai-nilai teman-teman yang lain dari kampus dan jurusan yang lain, gitu. Jadi kalau misalnya itu pinter-pinter nih ngukur standar diri kita, belajarnya udah segini, kemudian kemampuan kita sampai di sini, bisa nggak nih kira-kira kalau aku berjuang untuk ini, gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa tahu kira-kira standar kita, kemampuan kita ini udah sampai mana, bisa nggak bersaing di situ atau pengen nyoba-nyoba aja itu kira-kira pertimbangannya itu seperti apa? Kita lihat tips dan trik dari teman-teman kita yang udah berjuang tahun-tahun sebelumnya. Di sini tips dan trik mereka nggak jauh berbeda, berbedanya cuman di 2 orang itu nggak bimbel, yang satu orangnya bimbel. Oke, jadi, tips dan trik mereka yang pertama adalah kulik TPS sampai tuntas. Jadi di dalam UTBK SBMPTN itu ada 2 jenis soal, yang pertama tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Di tes potensi skolastik itu ada beberapa tes, ada PU, PPU, PBM, dan PK. Tahun-tahun sebelumnya itu ada bahasa Inggris dimasukkan di dalam PPU, tapi tahun ini sepertinya bahasa Inggris itu dipisahkan dari TPS, jadi ditambah satu lagi ada bahasa Inggrisnya. Jadi kata teman-teman kita itu, teman-teman harus bisa membahas TPS dulu sampai tuntas. Kenapa TPS dulu? TPS itu kan pelajaran dasar yang jauh lebih mudah daripada TKA. Jadi, teman-teman bisa mengulik TPS dulu sampai tuntas. Tuntasnya itu nggak sampai yang teman-teman betul-betul pro dengan TPS sampai bener-bener yang, wah, jago banget dengan TPS, enggak, tapi teman-teman merasa udah cukup nih, aku kayaknya bisa nih untuk TPS gitu. Baru teman-teman nanti beralih untuk mengulik TKA. Untuk belajar TKA itu dimulai dengan mempelajari konsep dasarnya. Ingat ya teman-teman, dimulai dari konsep dasarnya. Kesalahan orang belajar itu biasanya adalah merasa konsep dasarnya udah terkuasai, padahal belum. Teman-teman ngelihat soal yang ini mudah nih, gampang nih, ini dasar nih gitu. Terus teman-teman, ya udah nanti aja deh. Lebih enak emang kalau kita belajarnya itu emang dari konsep dasar terstruktur dan kemudian terorganisir. Jadi teman-teman tahu nih, kalau belajarnya udah rapih gitu, teman-teman akan tahu nih, "Oh, saya ini, kurang mampu nih di sini. Nanti, bagian ini nih harus saya,
matengkan lagi nih konsep dasarnya, biar saya bisa ngerjain ini. Kalau misalnya ada soal lanjutannya, kayak gini nih solusinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belajarnya loncat-loncat, level-levelnya loncat-loncat gitu, itu akan kesulitan untuk aku nih kekurangannya di mana ya? Apa nih yang harus aku perbaiki gitu. Jadi dengan kita belajar dari konsep dasar naik sedikit-sedikit ini memudahkan teman-teman untuk evaluasi diri juga. Itu tadi yang saya bilang, biar teman-teman bisa ngukur standar diri sendiri. Kalau teman-teman udah tahu kemampuan teman-teman di, materi A, B, C, D, E gitu kan. Jadi teman-teman bisa ngukur nih standar teman-teman di mana. Jadi kalau konsep dasarnya udah dapet, insya Allah dapat soal sesusah apapun teman-teman bisa mengkulik itu gitu. Latihan soal sesering mungkin dan ikut simulasi. Simulasi TO atau apapun lah itu namanya teman-teman bisa lakukan agar terbiasa untuk mengerjakan soal. Coba challenge diri sendiri untuk, apa nih namanya, mengerjakan soal pakai waktu. Kemudian jangan pernah merasa puas. Jadi meskipun teman-teman udah curi start belajarnya, udah merasa kayak, "Wah kayaknya bisa nih, soal susah ini bisa." Karena kita nggak pernah tahu nih soal model apa yang bakal keluar. Jadi teman-teman jangan merasa puas, merasa udah cukup nih semua materi udah gue pelajarin nih gitu misalnya kan. Coba dicari tahu lagi kira-kira bagian mana nih yang masih kurang, masih lemah, masih belum bisa. Diulang lagi. Intinya jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cukup. Oke, kemudian yang selanjutnya ini penting banget 2 ini, ibadah dan doa. Jadi kayak teman-teman kalau udah berusaha semaksimal mungkin, ibadah sama doa itu jangan ditinggalin. Ini apa ya, power ini juga penting banget buat teman-teman berjuang karena ini berkaitan dengan cita-cita teman-teman, masa depan teman-teman. Insya Allah kalau diiringi dengan ibadah dan doa, Tuhan itu juga menemani teman-teman berjuang. Kalau udah ada ikut campur tangan Tuhan di dalam perjuangan teman-teman, insya Allah itu bakal banyak banget kemudahannya gitu. Yang terakhir itu minta restu orang tua. Ini minta restu orang tua itu baik dilakukan ketika teman-teman masih berjuang nih, masih mau belajar. Jadi, bisa bilang, "Ma, Pa, atau Ayah, Ibu, saya mau berjuang untuk, tes nih, 5 atau 6 bulan lagi, doain ya. Semoga belajarnya tuh ilmunya masuk," gitu, biar nanti pas ujiannya gampang, gitu. Jadi nggak ada salahnya sih, semua orang tua pasti ngedoain yang baik-baik buat anaknya. Tapi kalau kita minta insya Allah, doainnya itu akan lebih sering gitu. Nah ini ada beberapa pesan dari teman-teman yang enggak bimbel, tapi nilainya tetap bagus. Kira-kira apa yang dia lakukan? "Aku nggak bimbel, bisa lulus dengan nilai baik nggak ya?" Oke, jadikan keterbatasan kita itu sebagai alasan untuk nggak berhasil, jadikan itu sebagai pemacu semangat untuk kita itu lebih giat lagi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak bimbel itu nggak masalah, banyak kalau teman-teman punya cukup rezeki untuk bimbel, nggak ada salahnya juga teman-teman untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Bimbel itu bukan bikin nilai teman-teman bagus, bimbel itu perantara buat teman-teman kalau belajar itu ada mentornya, gitu. Jadi bimbel nggak bimbel itu tergantung orangnya lagi gitu. Kalau seandainya teman-teman mungkin bisa tipe orang yang bisa belajar sendiri, nggak bimbel itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman tipe orang yang harus ada pembimbingnya, harus ada mentornya, harus ada tutornya, harus ada yang mendampingi, harus ada orang yang ditanya gitu. Jadi teman-teman emang harus bimbel gitu biar ada yang mendampingi. Orang bimbel itu bukan bakal ngelulusin kalian teman-teman, dia hanya mendampingi kalian belajar gitu. Kalau lulus nggak lulusnya itu kembali ke pribadi kalian masing-masing. Dia bilang dia beli buku beli buku beli buku, jadi dia banyak beli buku. Kemudian, untuk TKA-nya, mereka juga mengumpulkan buku SMP dan SMA itu isinya kan kalau buku SMP dan SMA kan banyak konsep dasarnya. Nah mereka tuh belajarnya dari situ. Kemudian mereka juga, banyak belajar dari YouTube, latihan soal, mereka ikut simulasi, jadi kayak latihan soal terus-menerus pakai seperti yang saya bilang tadi, latihan soalnya pakai waktu. Kalau misalnya ada TO gratis barangkali, kemudian ada simulasi di mana mereka itu ikut, kemudian ulangi terus-menerus. Nah, ulangi terus-menerus ini yang jadi poin pentingnya ya teman-teman. Tuh, jadi mau bimbel semahal apapun, kalau nggak diulang ya sama aja teman-teman. Jadi intinya di pengulangan itu, semakin banyak atau semakin sering teman-teman ngulang, itu hasilnya akan lebih bagus, begitu. Oke, jadi itu tips dan trik dari, 3 orang temen yang udah mau sharing sama kita. Intinya orang yang pintar, tapi malas dan suka menunda itu akan kalah dengan orang yang biasa-biasa aja, tapi dia berusaha keras dan rajin belajarnya.
Jadi teman-teman jangan tunda-tunda, waktunya masih ada sekitar 4 sampai 5 bulan. Manfaatkan sebaik mungkin, jangan nunggu SN keluar, jangan nunggu UMPTKIN keluar, jangan nunggu, intinya jangan nunggu hasil-hasil ujian yang ini keluar dulu baru teman-teman belajar. Oke, mari kita mulai dari sekarang, biarkan orang lain yang menunda, kita bisa selangkah di depan mereka. Teman-teman, kalau kita punya cita-cita yang tinggi, tidak bisa dicapai dengan kemalasan diri. Masa depan kita itu terlalu mahal, tidak cukup dibayar dengan berpangku tangan. Jadi semangat teman-teman, tetap berjuang, banyakin latihannya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam belajar, dalam berjuang, dalam mengikuti tes, dan diberikan kemudahan yang banyak untuk mencapai cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semangat belajarnya. Silakan tuliskan di kolom komentar kira-kira keresahan apa sih yang teman-teman rasakan menjelang tes UTBK SBMPTN. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.